Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efirmah Yuningsi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi stres. Pengertian stres menurut para ahli dan umum. Salah satu para ahli mengemukakan pengertian stres, yaitu menurut Charles de Spelberger, menyebutkan stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Sedangkan secara umum, stres adalah setiap situasi dan kondisi yang menekan. Stres dapat berasal dari lingkungan rumah, tempat kerja, dan bisa juga di sekolah. Dari penjelasan pengertian stres di atas, ada beberapa gejala yang menyebabkan seseorang mengalami stres. Yang pertama yaitu gelisah, mukanya yang selalu pucat dan jantungnya berdebar-debar. Kedua, mereka sulit untuk tidur atau tidurnya tidak nyenyak. Yang ketiga, mudah tersinggung. Ini sangat berpengaruh apalagi ketika mereka berada di tempat yang ramai. Yang keempat yaitu sulit konsentrasi. Mereka sangat sulit untuk fokus pada tujuannya. Yang kelima, nafsu makan atau makan berlebih. Dan yang terakhir yaitu ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mah, dan yang lainnya. Dari beberapa gejala stres di atas, berikut ada beberapa cara untuk mengatasi stres. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan dengan cara olahraga atau aktivitas fisik yang teratur dengan cukup. Yang kedua, makan makanan bergizi dan seimbang, sehingga terapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Yang ketiga yaitu melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Kemudian selalu berpikir positif. Yang selanjutnya itu tenangkan pikiran dan kembangkan hobi yang kita miliki. Kemudian bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing, sehingga kita mudah untuk mengatasi stres. Dan ada juga cara mengelola stres menurut ajaran agama Islam. Yang pertama yaitu niat ikhlas. Upaya yang merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk senantiasa diliputi oleh bermacam motivasi. Jadi motivasi inilah yang menentukan bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana bila tujuannya itu tidak tercapai. Yang kedua yaitu kita harus perbanyak sabar dan sholat. Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menghadapi atau menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi stres yang ada. Yang ketiga yaitu bersyukur dan berserah diri atau yang disebut dengan tawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi stres adalah dengan selalu bersyukur dan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu doa dan berzikir. Sebagai insan yang beriman, doa dan zikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha. Jadi, kita dapat
individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan ekstra organisasi. Keempat hal tersebut dapat menghasilkan stres yang berbeda pada setiap individu, tergantung bagaimana individu itu merespon stres tersebut. Setelah adanya respon, barulah dapat ditentukan bagaimana stres yang dialami oleh seseorang tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.